Salam salam semoga selalu berlimpah tercurah pada junjungan besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sanak kerabat, sahabat, serta pengikutnya hingga yang akhir. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin anbatat sab'a sanabila fi kulli sunbulatin mi'atu habbah. Wallahu yudha'ifu liman yasha' wallahu wasi'un 'alim." Saudara dalam Allah, sesungguhnya sedekah adalah merupakan bentuk tasdik kebenaran keimanan seseorang. Artinya ketika seseorang berkata kami beriman kepada Allah, maka apa buktinya? Salah satu bukti nyata terhadap keimanan seseorang adalah sedekah. Berasal dari kata-kata sadaqah yastuku, yaitu membenarkan. Dan begitulah dalam beberapa ayat Al-Quran, Allah selalu merangkai ketika Allah menjelaskan tentang ciri-ciri orang yang beriman, ciri-ciri orang yang bertakwa, itu selalu infak dan infak. Alladzina yunfiquna fis-sarra'i adalah contoh orang-orang yang bertakwa. Itu orang-orang selalu dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sempit selalu berinfak fisabilillah. Dalam surat Al-Baqarah juga demikian. Orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang muttaqin, wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan dari apa yang kami rezekikan kepada mereka infakkan sebagiannya. Jadi kata infak, sedekah, zakat dan berbagai macam hal itu adalah merupakan bentuk tasdik kebenaran. Bahkan di zaman Abu Bakar As-Siddiq, orang-orang yang menolak membayar zakat mereka diperangi karena mereka telah memilah dan memilih rukun Islam yang 5, dan mereka hanya melaksanakan sebagian dari rukun Islam saja, maka sesungguhnya rukun Islam itu tidak berguna dan tidak bermanfaat karena tidak boleh dipilah dan pilih satu dengan yang lain. Semuanya harus dilaksanakan dengan penuh ketaatan kepada Allah, sehingga mereka diperangi karena dianggap sebagai orang yang murtad. Dan sesungguhnya sedekah ini memiliki keutamaan yang luar biasa. Tadi dalam surat At-Taubah telah dijelaskan, orang-orang yang menginfakkan harta yang di jalan Allah Subhanahu wa taala itu Allah akan lipat gandakan. Seperti sebuah butir satu biji atau satu butir dari sebuah biji-bijian ketika ditanam kemudian akan menghasilkan 700 kebaikan, 700. Dan ini Allah Subhanahu wa taala lebihkan bagi siapa yang menghendaki lebih daripada itu semuanya. Artinya ketika seseorang itu bersedekah, minimal Allah akan kasihkan 10 kali lipat. Bisa sampai 700 kali lipat, bisa sampai 1400 kali lipat, atau bisa sampai berlipat-lipat tanpa batas. Seperti orang yang melaksanakan ketika dia bersedekah dalam keadaan menahan lapar dan derita, menahan dia dalam keadaan kekurangan, namun dia kemudian bersedekah dengan hartanya, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala lipat gandakan tanpa batas karena ia melaksanakannya dengan penuh kesabaran. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya balasan bagi orang yang sabar itu tanpa batas. Nah, dalam hal inilah sesungguhnya sedekah itu memiliki keutamaan yang luar biasa. Keutamaan yang pertama tadi bahwa sesungguhnya Allah akan melipat gandakan sedekah seseorang. Dan sedekah ini adalah sebagai bentuk tasdik kebenaran seseorang. Dan ketika seseorang itu melaksanakan sedekah, infak dan sedekah, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan menancapkan keimanan yang kuat dalam hati seseorang, sehingga imannya akan semakin kuat dan semakin kokoh. Kemudian sedekah banyak sekali manfaat yang lainnya, termasuk ketika seseorang bersedekah, Allah Subhanahu wa taala tidak mengurangi hartanya dan bahkan ditambah dan ditambah lagi. Abdurrahman bin Auf, salah seorang contoh sahabat yang hartanya luar biasa. Maka dikabarkan karena saking banyaknya hartanya sehingga dia harus masuk surga nanti kelak, harus merangkak untuk
mencapai surga di atas sirat jembatan itu harus merangkak, sehingga dia menangis. Para sahabat kemudian berkomentar, kenapa nggak disedekahkan saja dan dihabiskan dengan sedekah? Justru karena itulah hartanya udah dibagi-bagikan sedekah, semakin banyak dibagi, semakin banyak yang datang, sehingga saking banyaknya susah mengatur harta yang tersebut, susah menghitung harta yang tersebut. Dan semakin banyak disedekahkan dan semakin banyak Allah Subhanahu wa Ta'ala tambahkan, tambah dan tambah lagi, sehingga dia semakin kesulitan untuk membawa harta yang tersebut. Nah, inilah bukti nyata bahwa sesungguhnya dengan sedekah itu orang tidak akan berkurang hartanya, malah Allah Subhanahu wa Ta'ala akan lebihkan, Allah akan tambahkan, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan berkahi, bukan hanya diberkahi saja tapi ditambah dan ditambah. Kita kasih contoh saja di lingkungan kita, orang-orang yang dermawan, orang yang suka memberi dan memberi. Kita lihat saja hartanya semakin banyak, bertambah dan semakin berkah. Bukan hanya hartanya saja yang berkah, tapi keluarganya juga berkah. Allah Subhanahu wa Ta'ala muliakan keluarganya yang banyak berkah. Bahkan para malaikat ketika melihat Utsman bin Affan yang termasuk orang yang sangat dermawan, itu malu mereka. Para sahabat, para malaikat itu malu ketika bertemu dengan Utsman bin Affan gara-gara banyak bersedekah. Tentu masih banyak sekali manfaat dan keutamaan sedekah. Salah satu yang sangat-sangat kita harapkan adalah menambah usia seseorang. Selain itu juga Allah akan sembuhkan penyakit. Rasul menjelaskan dan menegaskan bahwa obatilah orang-orang yang sakit di antara kalian dengan sedekah. Maksudnya bagaimana? Ketika seseorang sakit maka bersedekahlah banyak-banyak, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala akan sembuhkan. Dan ini ada kisahnya, ada banyak kisahnya tentang orang-orang yang sakit. Ibnu Mubarak, salah seorang ulama besar, ketika ditanya oleh seseorang, anak kami sakit, sudah susah kami mencari obat kemana-mana, tidak ketemu, ke dokter ini itu dan sebagainya, sudah kami coba semuanya, belum berhasil. Coba kalau kamu punya harta, cari daerah yang kekeringan, yang tidak ada sumber air, carilah di sana dan kemudian cari sumber airnya dan kemudian buatlah sumur yang bermanfaat bagi masyarakat. Sesudah dicari dan kemudian Allah mendapatkan sumber air yang kemudian dibuatlah sumur yang bermanfaat bagi masyarakat yang kekurangan air tersebut, alhamdulillah, kemudian anaknya langsung sembuh. Nah, ini adalah sebuah kemukjizatan bahwa dengan sedekah itu Allah Subhanahu wa Ta'ala akan kasih kesembuhan bagi seseorang yang sudah capek berobat kemana-mana. Bersedekahlah. Sedekahnya jangan tanggung-tanggung. Sedekahnya jangan tanggung-tanggung. Kalau cuma sedekah 1.000-2.000, itu tidak akan menambah, tidak akan mengurangi penyakit. Suatu hari datanglah malaikat maut mendatangi Nabi Sulaiman alaihissalam. Kemudian tatkala ada seorang pemuda yang konsultasi dengan Nabi Sulaiman di situ, kemudian selesai itu kemudian datanglah malaikat maut. Ada apa gerangan? Anda datang kemari, wahai malaikat maut. Saya akan kasih tahu kamu bahwa orang yang tadi datang kepadamu itu besok akan saya cabut nyawanya. Oh begitu ya? Pemuda yang datang kepadamu tadi memberitahukan bahwa besok hari dia akan menikah. Kasihan sekali dia, sangat sayang sekali kalau seandainya dia meninggal besok hari. Maka ada keinginan dari Nabi Sulaiman untuk memberitahukan, kalau itu aku akan kasih tahu dia biar malam ini saja akan nikahnya, sehingga dia bisa merasakan pernikahan tersebut sebelum ajal tiba.
Tapi karena ia kemudian berpikir bahwa sesungguhnya ajal adalah rahasia dari Allah Subhanahu wa taala, maka ia tidak segera memberitahukan kepada teman-teman. Esok hari ternyata saat-saat yang ditunggu-tunggu ternyata tiba juga pemuda tersebut melangsungkan akad nikahnya. Bukan hanya sehari 2 hari saja, sebulan 2 bulan, setahun 2 tahun, sampai 70 tahun usia pemuda tersebut. Sehingga kemudian Nabi Sulaiman baru teringat, kemarin dulu malaikat maut datang menemukan akan mencabut nyawa pemuda tersebut. Sekarang dia sudah tua renta, sudah 70 tahun. Kenapa belum dicabut juga nyawanya? Apakah kamu bohong kepada aku, wahai malaikat maut? Oh enggak, sama sekali aku tidak bohong. Saat ketika aku akan mencabut nyawa tersebut, Allah Subhanahu wa taala tahan tanganku untuk mencabutnya. Ternyata pemuda tersebut pada malam hari itu dia menghabiskan separuh hartanya diinfakkan fi sabilillah. Yang betul-betul ikhlas melaksanakan infak tersebut, sehingga Allah Subhanahu wa taala tahan tanganku untuk mencabut pemuda tersebut, sehingga kamu bisa lihat sampai sekarang dia masih sehat walafiat. Itulah salah satu keutamaan Allah Subhanahu wa taala menghendaki apa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Ketika menambah usia seseorang ataupun bahkan menyembuhkan orang lain dan sebagainya, itu semua adalah karena keberkahan dari sedekah. Inilah keutamaan sedekah yang bisa kita dapatkan dalam hadis-hadis Rasul, dan insya Allah kita bisa memanfaatkannya untuk kehidupan kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.